يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syaddid lisanana wahdi qulubana bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa limasyayikhina wa zawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khatayat ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmatnya, akan taufik dan hidayahnya, sehingga Allah ta'ala memudahkan kita sekalian untuk duduk dan hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk junjungan alam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga dengan keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah hidupnya. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih anugerah dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memandang wajahnya, berjabat tangan dengannya, dan Allah ta'ala kumpulkan kita sekalian surga berkat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita, kitab Iqdul Jumal fi Fawaidil Ihsan min Majalis Ahlil Irfan. Qala al-musannifu nafa'anallahu bih wa bi ulumih fid dharaini amin. Sampai kepada di jawazir ruqyah tufaru salah satu umur, ya, agar diperbolehkan ruqyah harus dengan 3 perkara. Ya, kalau pengen jadi orang yang ruqyah harus dengan 3 perkara ini. Apa saja 3 perkaranya? Yang pertama adalah antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi au sifatihi. Harus atau hendaknya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ayat suci Al-Quran, atau dengan menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna, atau juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, untuk atau bagi orang yang kepengen untuk ruqyah. Ya, ruqyah ini jadi intinya ini perjinan. Ya, perjinan, bukan perizinan, tapi perjinan, ya. Yang mau ngelawan-lawan jin, yang mau apa. Sebenarnya ruqyah tuh semua kita juga bisa masing-masing. Karena juga ada tuntunannya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya yang bisa kita pakai untuk ruqyah diri sendiri. Ya, cuman kalau jadi ruqyah itu bukan intinya bukan hanya sekedar jin atau apa, ya, tapi juga bisa juga untuk membentengi diri gitu. Jadi yang pertama mesti dengan ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah, dan juga bisa juga dengan sifat-sifatnya Allah. Yang kedua adalah takuna bilisanil arabi au ma yufham ma'nahu min ghairi. Hendaknya juga pakai bahasa Arab atau yang
bisa dipahami maknanya oleh orang selainnya. Ya, jadi kebanyakan ruqyah itu kan kalau bagusnya pakai bahasa Arab atau enggak pakai bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, gitu. Kita juga pribadi juga udah beberapa kali ngelihat orang yang ruqyah, ya dia pakai bahasa yang kita ngerti gitu. Jadi itulah bahasanya yang mesti dimengerti oleh orang yang ada di sampingnya atau orang yang melihatnya itu ngerti apa yang dia ucapkan. Nah, yang ketiga terakhir adalah i'tiqad anna ruqyah la tu'assir bizatiha wa innama bi qudratillahi ta'ala. Harus yakinin bahwasanya ruqyah ini terjadi ini bukan karena zatnya, akan tapi semua itu semata-mata karena kekuasaan atau kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngasuh nih gara-gara gua nih. Jangan. Enggak ada, bukan siapa-siapa. Makanya selalu orang yang ruqyah itu mengatakan ini ilmunya Allah. Saya nggak bisa apa-apa, semuanya daripada Allah. Jadi jangan ngerasa karena zatnya, karena dirinya, karena orang yang ngasih ruqyah tadi harus merasa semuanya adalah pertolongan, kudroh, kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga seperti itu. Inilah cara agar diperbolehkan untuk ruqyah. Ya, tadi dengan 3 yang telah disebutkan. Ya, siapa tahu mau jadi tukang ruqyah, silahkan. Tapi harus dengan 3 cara ini gitu. Kemudian istahara anil Imam Malik radhiyallahu anhu fil Madinah al Munawwarah arba'u adab. Jadi udah masyhur, udah terkenal, udah tersebar daripada 4 adab yang dipakai oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau juga punya julukan yaitu Imam Darul Hijrah. Ya, Imam apa Darul Hijrah? Ya Madinah maksudnya. Madinah kan tempat hijrah. Kayak disebutnya Darul Hijrah. Jadi beliau adalah Imam Darul Hijrah. Jadi selama Imam Malik ada di Madinah, dan beliau tinggal di Madinah, beliau sangat beradab di sana. Mengapa beliau sangat beradab? Karena di sana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab kita sama Nabi itu gak hanya ketika masa hidupnya, tapi setelah wafatnya pun tetap sama perlakuan dan juga etika kepada orang yang kita muliakan, atau guru, orang tua, siapapun yang kita muliakan. Jadi etikanya itu bukan mandang ketika hidupnya, tapi juga ketika setelah wafatnya. Nah, jadi beliau di sana ini luar biasa. Sebenarnya banyak adab-adab beliau, tapi di sini ada 4 adab yang luar biasa yang benar-benar dijalankan, dipakai oleh Imam Malik ketika di Madinah. Ya. Yang pertama adalah layar kab markuban. Beliau di sana nggak pakai kendaraan. Ya, tidak mengendarai kendaraan, adab. Karena kalau orang pakai kendaraan, baik naik motor atau mungkin dahulu naik kuda atau keledai atau onta, pasti posisinya tinggi, dan beliau tidak mau lebih tinggi posisinya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya. Ini luar biasa. Makanya kenapa kok beliau jadi orang besar, jadi orang hebat? Ya karena adabnya luar biasa. Kalau ada datang seseorang mungkin dari luar daerah atau dari mana tempat, minta 1 hadis, ya, minta ijazah kepada beliau atau minta tolong dibacakan 1 hadis, maka beliau langsung ke dalam, ngapain, mandi dulu, ya, pakai wangi-wangian dulu, berwudu dulu, udah suci semua, bersih, wangi, rapi bajunya, baru duduk, baru kasih itu hadis. Jadi nggak langsung. Adab, karena yang diucap oleh beliau adalah hadis atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu besar keagungan dan kedudukan. Itu diantara 4 imam mazhab yang paling
yang kita pakai umat Islam. Nah, inilah Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang kedua tadi tidak pakai kendaraan, ya, tidak naik atau tidak memakai kendaraan. Yang kedua adalah la yalbasu na'lan, enggak pakai sendal. Selama di sana enggak pakai sendal. Karena takut menginjak bekas-bekas yang dipijak, yang diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah bolong-bolongan, nyeker. Jadi beliau di sana nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki, nyeker. Kenapa? Adab, ya, etika yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin susah, ya, ini yang mungkin susah. Apa? La yatabawwal. Apa itu yatabawwal? Enggak, mohon maaf, enggak kencing. Enggak kencing. Jadi kalau kencing, nanti juga terus saja nih. Yang keempat adalah la yatagawwat. Yang keempat, tidak buang air besar. Ya, kalau beliau pengen qadul hajah, baik kencing atau buang air besar, BAB, karena yahruju li qadil hajati kulla salas ila wara'i Uhud. Beliau jauh tuh, mungkin muterin jauh ke belakang daripada gunung Uhud, jauh. Gak mau ada di area situ. Adab, sampai buang itu juga segitunya. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, keluar dulu jauh sampai ada di belakang Uhud, mungkin sekitar 3 mil atau berapa jaraknya gitu, jauh, baru beliau buang di situ. Radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Adab beliau terkenal, dan sebenarnya masih lagi banyak adab-adab kemuliaan daripada Sayyidina Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Cuman di sini ada 4 poin yang disampaikan. Yang pertama tadi tidak mengendarai kendaraan, tidak memakai tunggangan. Yang kedua tadi tidak pakai sendal alias nyeker. Ketiga adalah tidak buang air kecil. Keempat tidak buang besar. Buangan nanti jauh belakang sana, sampai di belakang Uhud, mungkin puluhan meter, ya, 30-an meter sampai lebih. Tapi yang di sini nggak dihitung jaraknya, pokoknya jauh dah. Pokoknya muterin gunung Uhud dulu ke belakang, baru tuh beliau buang hajatnya di situ. Makanya sangat penting juga kita semua untuk menjaga etika dan akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai sekarang namanya masih ada, ilmunya masih dipakai. Beliau punya kitab itu dulu, ya, sebelum adanya Ihya, ya, sebelum ada Ihya Ulumuddin itu ada nama kitab Muwatta. Muwatta ini kumpulan hadis yang sahih, ya, hadis-hadis sahih beliau kumpulkan. Namanya kitab Muwatta Imam Malik. Nah, dulu nih yang jadi rujukan, bahkan yang lebih asoh setelah Al-Quran adalah dan hadis adalah kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta. Nah, cuman setelah adanya Ihya, ya, lebih Ihya yang dipakai. Tapi tetap dibaca, tetap dipelajarin sampai sekarang. Kitab daripada karangan Imam Malik itu kitab Muwatta. Imam Syafi'i awal-awal belajar dengan Imam Malik, beliau sudah dalam beberapa pertemuan sudah bisa dan mampu untuk menghafal kitab gurunya, itu kitab Muwatta yang ya kurang lebih segini tebal. Itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Gitu. Ini luar biasa radhiyallahu an kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jadi 4 adab tadi, ya, yang dimiliki oleh Imam Malik ketika beliau ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan kita pun juga kalau nanti andainya memang Allah panggil kita, berkesempatan ke sana, ya coba kita nazar seperti itu. Ya, minimal kalau di Madinah jangan pakai sendal dah. Nazar aja, ya. Siapa tahu kadang-kadang ngomong begitu jadi bener berangkat. Ya kan? Kadang tahu kan? Nah, iya. Gitu. Atau pokoknya tapi kalau kita orang zaman sekarang pakai adab seperti ini, Imam Malik nih kayaknya berat, susah. Tapi seenggaknya adalah nanti 1 atau 2
dari adab Imam Malik yang kita pakai di sana. Mudah-mudahan disampaikan semua. Ziarah Madinah Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Madinah, sekarang Baitul Haram. Ya. Mazayal Baitul Haram arbaun. Keistimewaan Baitul Haram, Ka'bah ada 4. Ada 4 keistimewaan daripada Ka'bah. Atau nama lainnya Baitul Haram. Kok disebutnya Masjidil Haram? Ya, atau kan ada atau sebutnya Haromen, 2 yang haram. Maksudnya apa? Hah? Iya emang suci kan, tapi kok ada sebutannya haram gitu. Haram ya, haram Makkah, haram Madinah. Artinya itu kenapa disebut haram? Haram dimasukin oleh orang kafir. Makanya disebutnya haram. Nggak boleh orang kafir di situ karena najis. Bukan najis badannya, tapi najis akidahnya, sehingga tidak boleh masuk ke sana. Kan disebutnya Masjidil Haram atau Haromain, 2 yang haram. Ya, Masjid yang haram, masjid itu Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi di kota Madinah. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ya kalau kayak Istiqlal, ini masih banyak orang-orang kafir masuk ke situ ya. Ada nggak kayak orang Kristen masuk masjid? Ada nggak? Ada. Atau yang di mana tempat musola atau apa masih ada. Tapi kalau udah 2 ini nggak boleh. Ya, nggak boleh ada orang kafir masuk ke situ. Karena saking suci, dan nggak boleh tuh orang kafir masuk ke situ. Ya paling kalau orang-orang mau ke Saudi ya paling ke Riyadh, ya ke Jeddah atau daerah sekitar. Nggak boleh tuh masuk ke situ, sudah ke masjidnya tuh, baik Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Nah, lalu apa keistimewaan Ka'bah ini apa? Di sini ada 4 keistimewaan Ka'bah. Yang pertama Albani. Bukan Albani Wahabi, bukan. So, Albani ini yang ngebangun. Dari kalimatnya bana, ya beni, itu ngebangun. Yang pertama Albani, yang bangunnya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim yang punya julukan Al-Khalil, Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, Al-Khalil. Khalil juga bisa dibilang teman. Khalil, artinya itu Khalil. Anta Khalili, kamu temanku, bisa dibilang seperti itu Khalil. Tapi Khalil di sini adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang kedua Al-Musaid waladahu Sayyidina Ismail. Yang ngebantu proses pembangunan adalah putranya yang bernama Sayyidina Ismail. Ya, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya luar biasa. Ayah, Nabi dan Rasul, begitu juga dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu yang ngebantu. Yang mandornya Nabi Ibrahim, yang bantu nukanginnya bahasanya ya gitu ya, bahasa kasarannya. Cuma kita nggak pakai bahasa gitu. Itu Nabi Ismail. Al-Muhandis lahu, arsitek Ka'bah siapa? Al-Aminul Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril arsiteknya nih. Yang desain tuh kotak begitu bentuknya adalah malaikat Jibril. Al-Amir lahu Rabbul Jalil. Yang memerintahkan pembangunan itu adalah Rabbul Jalil, Tuhan yang mulia, yaitu Allah Subhanahu. Makanya benar-benar istimewa. Ya, Ka'bah ini istimewa, luar biasa. Dambaan setiap muslim. Ya, setiap muslim pasti dong pengen ke sana, baik melaksanakan umroh atau ibadah haji. Ya mudah-mudahan ajalah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mati. Gua nggak amin. Gua kalau ngomong mati kadang amin. Tuh, dipanggil buat mati, oh diem baik. Dipanggil ke sana bisa haji atau umroh, ziarah Madinah. Amin ya rabbal. Tenang, hubungin saudara Ulhaq bersama Samira Travel. Insya Allah berangkat bareng-bareng semuanya. Jadi itulah keistimewaan daripada Ka'bah. Ya, Baitul Haram 4 tadi. Yang bangun
Nabi Ibrahim. Yang ngebantu Nabi Ismail. Yang arsiteknya maka Jibril. Yang memerintahkan pembangunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu luar biasa. Ya, mudah-mudahan dah kita suatu saat nanti ya dalam keadaan waktu yang singkat, yang dekat, dipanggil dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, al-hajju la yakhlu ba'da hajjihi min salasati ahwal. Orang yang pergi haji itu tidak akan kosong ya setelah hajinya, setelah kepulangan hajinya daripada 3 perkara. Jadi ada 3 keadaan yang didapat bagi orang yang pergi haji setelah dia pulang. Setelah dia kembali dari hajinya, ibadah hajinya. Nah, yang dipanggil haji itu setelah pulang haji, coba di Indonesia doang. Di negara lain orang ada. Dan yang kalau di Indonesia yang dipanggil haji doang tuh, mohon maaf, yang bukan Habib. Dipanggillah haji. Coba Habib mau haji berapa kali kita tetap Habib. Orang dipanggil haji. Betul nggak? Habib. Nggak enak dengarnya. Nggak ada nggak gitu? Nggak ada. Bagian kata lu haji 1000 kali tetap baik, nggak bakal dapat gelar Habib. Bener nggak? Orang haji puluhan kali bisa nggak jadi Habib gitu? Ya kagak. Kan lu bilang nasib bisa dirubah, nasab orang itu. Nah, jadi orang yang pergi haji ini setelah pulangnya nih dia akan dapat 3 keadaan. Yang pertama adalah imma ayat ahsan halan mimma kana alaihi. Nanti dia pulang dengan keadaan yang lebih bagus, yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ya. Itu yang pertama. Mungkin sebelum berangkat haji masih ibadahnya awang-awangan, ya, mas-malesan, sholatnya jarang ke masjid. Nah, setelah dia pulang, jauh keadaannya berubah. Jadi ibadah 5 waktu di masjid, kemudian rajin ikut pengajian, terus tambah dekat, tambah takwa kepada Allah. Itu juga merupakan tanda kalau hajinya mabrur, hajinya diterima. Pasti ada keadaan yang dirubah sama Allah Ta'ala. Tapi kalau setelah haji ya gitu-gitu baik, ya hati-hati tuh, bisa aja hajinya haji mardud, haji yang ditolak. Waliyazubillah min zalik. Itu yang pertama, keadaannya setelah dia pulang jauh lebih baik lagi. Ya, keadaannya jauh lebih baik, lebih sopan, lebih adab, khususnya dalam keadaan keagamaannya lebih luar biasa lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, au yarji'a mislama kana alaih. Berangkat haji, ya pulang ya gitu aja, nggak berubah keadaannya, sama aja. Keadaannya sama seperti keadaan sebelum berangkat. Ya udah begitu-begitu aja. Ini nomor 2 nih. Nggak ada perubahan. Nomor 2. Nomor 3, aw yarji'a duna makana alaihi wa hadza aswa'ul salasa wal yazubillah. Yang ketiga lebih parah, dia pulang malah jauh daripada keadaan sebelum dia berangkat. Dan ini yang paling buruk daripada yang 3, wal iyazubillah. Kita berlindung daripada yang nomor 3 ini. Udah paling bagus nomor 1, keadaannya berubah. Nomor 2, keadaannya nggak berubah, tapi kayaknya kayak kurang gitu. Ya kalau nggak ada perubahan ya kurang. Kan banyak ya orang-orang yang haji atau umroh nggak ada sama sekali perubahan. Ya tetap aja ya haji umroh yang perempuan pakai kerudung di sana, pulang ya telanjang lagi, ya Allah. Ya kan banyak yang seperti itu. Berarti kan merupakan tanda kalau haji atau umrohnya ibadahnya nggak diterima sama Allah. Keadaannya bahkan jauh lebih buruk dari keadaan sebelum berangkat. Jadi tanda orang yang diterima haji atau umrohnya itu ya minimal tadi keadaannya berubah. Adalah sifat-sifat yang
jauh lebih bagus, lebih baik daripada sebelum berangkat ke sana. Ada, mesti ada, salah satunya mesti ada. Atau lebih semangat lagi ibadah sama Allah Ta'ala. Jadi kalau nggak ada perubahan, ya mesti mending nomor 2, keadaannya sebelum dan sesudahnya sama aja. Tapi yang lebih parah nomor 3 tadi, bukannya tambah baik atau sama aja keadaannya, tapi malah lebih buruk. Nauzubillah. Hanya itu. Ya mungkin semua ada orang-orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala haji. Ya zaman sekarang haji buat apa? Umroh. Biar dibilang Pak Haji. Ya kan banyak. Atau pengen viral, pengen terkenal. Ya kan? Ya kan? Banyak begitu kan. Nah, jadi perlu juga diperhatikan niat-niat sebelum berangkat ke sana. Harus suci hati, bersih niatnya, tujuannya agar ibadahnya juga dapat dapat nilai, dan pulang pun yang kita pengen juga dikasih sama Allah Ta'ala gitu. Jadi haji ini kan, kalau di Indonesia nih, haji ini jadi suatu kebanggaan, jadi menunjukkan status sosial yang lebih tinggi daripada yang belum haji. Gue nih haji bos, pengen gue haji. Hah? Pengen dibilang haji. Karena Nabi bilang, cuman di Indo doang yang pulang haji dipanggil Pak Haji, Bu Haji, nggak boleh. Terus kalau nggak panggil haji marah, kurang ajar, gue udah haji nih, biaya 100 juta nih. Hah? Lu nggak panggil gue haji, maksud lu apa? Ya, bubar nggak pahala hajinya? Nah, udah di sono belum tentu khusyuk ibadah, main-main, kebanyakan salpa selfie. Akhirnya pulang pun juga pengen dibilang haji. Kan banyak. Jadi minimal tuh pulang haji itu hati bersih, gak ngerasa lebih baik daripada siapapun, dan punya sifat rahmat kepada semua orang. Itu minimalnya. Atau tadi itu ada peningkatan ibadah, sholatnya 5 waktu ke masjid atau ke musola yang dekat dari rumahnya. Suka dan sering menghadiri pengajian, majelis-majelis ulama, orang soleh di sekitarnya. Begitu minimal. Itu ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, atau bahkan lebih parah keadaannya, nah itu yang kita takuti. Makanya harus juga punya kesiapan hati buat ke sana. Jangan sampai kita yang dapat ke sana merasa lebih baik daripada yang belum ke sana. Jadi bukan suatu kebanggaan. Jadi tempat juga nggak akan merubah orang. Jangan tertipu sama tempat. Ana fi Makkah, ana fi Madinah, ana fi Tarim. Apakah tempat-tempat tadi merubah keadaan seseorang? Tidak. Orangnya itulah yang harus merubah diri. Lah buktinya, kok banyak maling di masjid? Ya kalau memang tempat merubah keadaan, kok banyak maling di masjid? Itu maling kotak amal di mana? Masjid kan, musola kan? Apa dia nggak tahu nih masjid tempat ibadah, tempat sholat, tempat ngadep Allah? Tahu nggak dia? Kalau udah nyolong. Jadi apa? Tempat tidak merubah seseorang. Yang penting hati kita itulah yang merubah diri kita. Kita mau di mana aja kalau punya takwa pasti kuat. Makanya yang paling berharga rezeki yang Allah Ta'ala yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah kuatnya iman. Itu paling mahal. Kalau rezeki uang tuh ya recehan, itu recehan. Tapi kalau kuatnya iman, hati kuat, di mana tempat, nah baru itu merupakan rezeki yang besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita mendapat kekuatan iman dimanapun kita berada, sehingga kita termasuk golongan orang yang al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.